Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Selesai. Oke, saya bilang sesat. Gak usah malu-malu bilang saksi Yehova. Saya bilang Yesus Tuhan. Mau debat bagaimanapun, tetap saya konsisten Yesus itu Tuhan. Karena itu fundamentalis sekali. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya mau jelaskan. Tadi kita sudah dengar dari pernyataan RK. Barang siapa yang mengatakan kalau Yesus punya Tuhan maka dia sesat. Lalu dia mengatakan gak usah malu-malu mengakui diri sebagai saksi Yehova. Jadi kalau bagi saya, ukuran saya itu bukan RK, bukan Edis, bukan pendeta, bukan siapapun, tapi Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab soal Yesus Tuhan? Benarkah Yesus Tuhan dan Yesus punya Tuhan? Saya bilang benar. Ada dasar Alkitabnya yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Di mana itu? Coba dibuka Yohanes 20 ayat 17. Ini saya balik dulu kamera. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Oke, saya balik dulu kameranya. Jadi di terjemahan lain, kepada Allahku, kepada Allahmu, itu juga terjemahkan sebagai kepada Tuhanku dan kepada Tuhanmu. Jadi Yesus sendiri yang bilang dia punya Tuhan. Maka tidak tepat kalau kita menuduh ada yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan itu sesat. Nggak tepat. Yesus sendiri bilang begitu. Apakah Yesus kita bilang tepat? Saya jelaskan pengertiannya kenapa. Yesus mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia punya Tuhan karena di dalam posisinya, kedagingannya, dia diutus, maka pada saat itulah dia mengatakan dia punya Tuhan. Yang mengutus dia adalah Bapa dia. Bapa dia itu siapa? Tuhan. Kalau dia bilang dia punya Bapa, berarti dia juga bisa punya Tuhan. Nah, apa yang dimaksud Yesus sebagai manusia dan sekaligus sebagai Tuhan? Oke, saya jelaskan ya. Yesus sebagai Tuhan, Yesus juga sebagai manusia. Manusianya itu yang mana? Yaitu dagingnya itu. Dagingnya itu kalau ditusuk berdarah, kalau dicubit sakit, kalau dia nggak minum haus, kalau dia nggak makan beberapa hari dia akan kelaparan. Itu artinya semua metabolisme, semua proses kimia dan biologis di dalam tubuhnya berjalan dan berlangsung sebagaimana manusia pada umumnya. Itulah yang dimaksud manusia. Lalu di mana Tuhannya? Tuhan itu adalah yang di dalam Yesus, yaitu rohnya. Roh Yesus itu Tuhan, jiwa Yesus itu Tuhan, pikiran Yesus itu Tuhan. Itu datang dari firman, yaitu firman Bapa. Jadi Bapa ini bisa kita simpulkan, dia bisa memecah dirinya atau membela dirinya untuk satu tujuan, untuk melaksanakan tugas, yaitu tugas sebagai anak, tugas sebagai Roh Kudus, dan mereka satu kesatuan. Itulah. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus punya Tuhan itu tidak sesat. Yang sesat itu adalah mengatakan Yesus punya Tuhan, lalu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu sesat. Saksi Yehova mengatakan begitu. Yesus bukan Tuhan. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itulah saksi Yehova. Jadi selama orang Kristen, ingat ya, selama orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan, mengakui Bapa sebagai Tuhan, 3 dalam 1, maka dia tidak sesat. Honest itu tidak sesat. Karena apa? Honest itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya kita Kristen ini cuma berkelahi ribut di pemberian label. Masalah label aja, pemahaman label, dalam pengertian label, di situ kita berantem. Maka saya heran kepada apologit sekarang. Kenapa harus sampai ribut kita? Ya, tuduh-menuduh. Sudahlah, kita berdamai saja. Saya mau sampaikan kepada RK, tolong direkam. Saya mau sampaikan kepada RK.
berhentilah untuk kita saling menuduh. Saya juga mau minta, kalau Edis menuduh yang lain sesat, saya mau minta sama si Edis, berhentilah untuk melakukannya. Ya mari masing-masing kita merendahkan hati kita merendahkan diri kita di mata Tuhan, biar Tuhan saja yang kita tinggikan. Biar Bani Kedar dan iblis-iblis yang di luar sana itu tidak beriang gembira melihat kita. Saya yang merasa veteran di dunia apologet, saya sangat sedih melihat kondisi sekarang ya. Di hampir semua komal, seperti komal Pak Bom-Bom ya. Ini sampaikan juga kepada Pak Bom-Bom. Ya, berhentilah untuk memojokkan satu sama yang lain. Kita cuma salah paham di pelabelan saja. Dalam memberikan pelabelan, ternyata sekte-sekte ini berbeda. Bukan berarti kita harus saling menuduh, saling menyesatkan. Saya mau sampaikan juga kepada Ones, berhenti menuduh para penganut Tritunggal, Trinitas dengan sesat. Itu tidak benar. Dan saya mau sampaikan kepada umat-umat Protestan, umat yang lain, jangan menuduh umat Katolik itu menyembah patung. Mereka cuma membuat penggambaran Yesus itu dalam bentuk karya seni. Jadi bukan patung yang mereka sembah, tetapi Yesus. Mereka memang menghadap kepada patung, tetapi sebenarnya mereka mau menghadap kemana aja juga bisa. Hati dan jiwa dan roh mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Protestan, menghadap ke salib, berdoa di bawah salib. Bukan berarti kita menyembah salib. Itu kayunya itu ya. Nanti lama-lama kita dituduh menyembah tiang jemuran. Kita nggak terima juga. Karena apa? Tidak ada orang Kristen maupun Katolik yang mengkultuskan salib dan patung. Nggak ada itu. Jadi kita bukan berdoa ke patungnya, cuma kita membuat patung itu di hadapan kita dan salib itu di hadapan kita. Lagi ya, sebelum nanti saya buka diskusi, ya saya masuk lagi. Kalau Yesus adalah punya Tuhan dan sekaligus dia Tuhan, ini sudah sesuai dengan proses permulaan dari ciptaan. Di Wahyu 3 ayat 14 jelas dikatakan ya bahwa Yesus adalah awal dari segala ciptaan. Maksudnya apa? Awal dari permulaan dari segala ciptaan. Itu adalah Yesus. Maksudnya apa? Yesuslah yang menimbulkan ciptaan. Yang menimbulkan ciptaan maksudnya adalah pencipta. Jadi Yesus itulah pencipta. Makanya di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, begini saya bacakan. Namun bagi kita bahwa ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Nah, ya 1 Korintus 8 itu jelas sekali dikatakan Yesus adalah Tuhan, hanya satu Tuhan. Ketika dia menjadi firman, Bapa itu membelah, seperti membelah. Saya ilustrasikan seperti membelah dirinya. Dia membelah dirinya menjadi firman. Firman itu yang menciptakan. Firman itu adalah Bapa itu juga, bagian dari Bapa itu untuk satu tujuan, yaitu keselamatan manusia. Itulah tujuannya Allah melakukan itu. Jadi mohon kepada semuanya umat-umat Kristen dimanapun Anda berada, kepada apologet, berhentilah. Jangan lagi saling serang menyerang, malu kita. Juga sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 itu ya, Yohanes 1 ayat 1. Sangat sesuai. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Mereka satu kesatuan. Begitu ya saudara kekasih dalam nama Yesus.